Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam rehat renungan hati sehat pada pagi hari ini dari GBI Ngadinegara Yogyakarta. Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, mohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu walaupun di tempat rumah kami masing-masing. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan akan membuka pintu hati kami, pikiran kami, sucikan sehingga kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat senantiasa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini renungan yang akan saya bawakan, saya ingin memberi judul Tuhan tak pernah mengulur waktu. Tuhan tak pernah mengulur waktu. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Akan kami ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 7. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 7. Dan saya akan membacakannya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya sifat manusia memang gampang putus asa, tidak sabar, apalagi saat menantikan jawaban atas doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan Yesus menasihatkan agar kita tidak bosan-bosannya berdoa sampai doa kita beroleh jawaban dari Tuhan. Mari kita akan kembali membuka Alkitab kita, masih di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang artinya bahwa kita akan berdoa terus-menerus tanpa bosan-bosannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali kecewa, putus asa, dan berkecil hati karena doa kita seolah-olah tidak sampai ke telinga Tuhan. Bahkan rasanya langit menjadi setebal tembaga yang menghalangi doa kita. Hal ini juga dialami oleh Daud pada waktu dia mengalami kesesakan, dia berdoa kepada Tuhan, dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Daud. Saya ambil dalam Mazmur pasal 69 ayat 4 dan 18. Mazmur pasal 69 ayat 4 dan 18. Begini, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita belum pernah melihat tanda-tanda terkabulnya doa kita, Tuhan mengharapkan dan menghendaki kita untuk tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, yaitu berulang-ulang, ya, berkali-kali. Sesungguhnya Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu, tetapi kadangkala kita harus belajar bersabar untuk memperoleh segala sesuatu menurut rencana dan waktu Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini saya ingin bersaksi tentang anak saya Arya yang ada hubungannya dengan doa. Pada bulan Februari tahun ini, anak kami melamar di perusahaan pelayaran, dan pada bulan 3 anak kami diterima, dan rencana Arya dan satu tim mau dikirim ke negara Cina, yaitu mengambil kapal di sana
dan dibawa ke Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan 3 itu sudah dipersiapkan dan anak kami akan segera diberangkatkan dengan satu timnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pandemi COVID datang ke Indonesia, sehingga keberangkatan anak kami sementara ditunda atau dipending dulu untuk sementara waktu. Saudara, dengan menanti beberapa bulan, ternyata pandemi COVID masih berada di Indonesia, sehingga Arya dan timnya tidak jadi diberangkatkan ke Cina karena pandemi COVID itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Arya sempat merasa kecewa. Kenapa? Karena dia sebetulnya betul-betul membutuhkan pekerjaan itu untuk menghidupi keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya bersyukur Arya tidak patah semangat, dia terus bangkit dan kembali melamar di beberapa perusahaan pelayaran di Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan kemudian anak kami terus menanti jawaban itu. Kira-kira bulan Juli atau Agustus, anak kami bilang pada saya, "Bu, kok tidak ada panggilan-panggilan kerja layar untuk saya ya?" Lalu saya mengatakan pada anak saya, "Ar, bersabarlah, percayalah, pasti Tuhan akan memberkatimu dengan pekerjaan sesuai dengan waktunya Tuhan." Lalu anak kami bilang iya. Pada tanggal 2 September bulan lalu, anak kami ada panggilan pekerjaan di Banjarmasin, sesuai dengan tempat kantornya di Banjarmasin, yaitu di perusahaan pelayaran. Anak kami harus berangkat tanggal 2. Lalu anak kami tanggal 2 berangkat ke Banjarmasin. Pikir saya dan anak saya pasti langsung bekerja dan dia naik ke kapal. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata di sana anak kami harus mengikuti tes atau ujian 5 tahap di Banjarmasin itu. Saudara dikasih Tuhan, 5 tahap itu, ujian itu memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Tapi puji kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal anak kami, yaitu di tempat saudaranya Nia yang ada di Banjarmasin. Nah, anak kami lalu bilang sama saya, "Bu, tolong doakan saya ya Bu, supaya di dalam saya mengikuti tes ini berjalan dengan lancar dan Tuhan akan memberkati sehingga saya bisa lolos. Amin," saya bilang gitu. "Percayalah, Ibu pasti terus mendoakan kamu." Lalu saya menghubungi Bapak Pendeta melalui WA dan saudara-saudara seiman dan keluarga besar saya. Saya mohon supaya bisa mendoakan Arya sehingga di dalam Arya mengikuti tes dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, dan Tuhan memberkati sehingga anak kami bisa lolos di dalam 5 tahapan tes itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa minggu kemudian anak kami memberitahu bahwa puji Tuhan, dia lolos 5 tahapan tes yang dilaluinya sehingga anak kami bisa menjadi pegawai di MPP Banjarmasin di pelayaran. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, memang ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kesabaran. Di dalam kita menanti jawaban Tuhan, akhirnya Tuhan memberkati anak saya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah disediakan Tuhan. Hanya perlu waktu sedikit lagi jawabannya dinyatakan bagi kita. Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang petani yang menabur benih juga tak akan menuai seketika itu juga. Benih yang ditaburkan tak akan tumbuh dalam waktu semalam saja, tapi butuh waktu beberapa hari. Apalagi menuai hasil panen, memerlukan waktu beberapa bulan, kadang sampai beberapa tahun. Tapi bagaimana petani itu? Tetapi dia tetap sabar menanti waktunya.
Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian juga halnya dengan doa. Ada kalanya doa memerlukan waktu yang lama sampai hasilnya dapat kita nikmati. Jadi kita tak perlu putus asa. Tuhan Yesus berkata, mari, ini janji Tuhan. Kita akan kembali membuka di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 10. Lukas pasal 11 ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang masih belum menerima apa yang kita doakan, tetaplah bersabar. Tunggu sampai Tuhan bertindak. Mungkin Tuhan ingin menguji kesabaran dan kesetiaan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Karena itu, jangan berhenti berdoa. Berserulah terus-menerus kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan menjadikan kekuatan iman kami dan berkat bagi kita semua. Segala puji dan syukur Bapa senantiasa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.